Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di hari yang ke-17 kita menjalankan ke-18 mungkin ya, mau malam ke-18 kita menjalankan ibadah saum dan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah melipat gandakan pahala dari amal-amal yang telah kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang non-muslim itu banyak yang kaget terhadap umat Islam, terutama ketika menghadapi bulan Ramadan. Umat Islam begitu bersuka cita, gegap gempita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan itu umat Islam harus berpayah-payah, harus melaksanakan ibadah saum, melaparkan dirinya, ya, dan tetap harus menjalankan ketaatan. Umat-umat yang lain berpikir betapa sulit untuk menahan rasa lapar. Tapi umat Islam itu justru bergembira, bahkan selama 1 bulan full disambut dengan gegap gempita. Itu yang menyebabkan non-muslim betapa heran bagaimana umat Islam itu begitu militan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita begitu bahagia menyambut bulan Ramadan? Karena dalam setiap syariat pasti ada hikmahnya dan pasti ada manfaatnya bagi setiap kaum muslimin. Ibadah bulan Ramadan atau ibadah saum yang kita lakukan setidaknya memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satunya adalah kesehatan. Ya. Kesehatan itu dengan saum dapat menyebabkan fisik kita lebih sehat. Di zaman Rasul ada salah seorang tabib beragama non-muslim, non-Islam. Dia beragama Nasrani. Ada yang menyebutkan juga beragama Yahudi. Dia minta izin kepada Rasul untuk tinggal di Madinah, mengobati kaum muslimin yang ada di Madinah. Setelah diizinkan oleh Rasul, maka dibukalah klinik. Hari pertama, Bapak Ibu, itu tidak ada yang berkunjung. Padahal sudah disampaikan oleh Rasul, tabib ini sekalipun non-muslim, dia rela untuk tinggal di Madinah beberapa bulan untuk mengobati para sahabat. Hari pertama tidak ada yang datang. Hari kedua tidak ada yang datang. Hari ketiga tidak ada yang datang. Sampai sepekan tidak ada yang datang. Sehingga timbul penasaran, kenapa orang Madinah tidak ada yang mau berobat kepada dirinya? Apakah karena dirinya non-Islam atau dirinya non-muslim sehingga dia tidak dipercayai? Padahal Muhammad telah mengizinkan bagi setiap muslim kalau seandainya mau berobat kepada tabib yang non-muslim ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menjawab kepenasarannya, sehingga dia berkeliling di sekitar kota Madinah. Setiap saya berkeliling, memang tidak didapati seorang sahabat kaum muslimin yang perlu penanganan khusus tabib. Karena sakit-sakit yang kecil itu biasanya cukup ditangani sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya batuk ringan, itu bisa dengan obat biasa. Atau misalnya penyakit rorombehen. Rorombehen panyawat sana Bapak Ibu? Panyawat, tapi rasanya tidak perlu diobati oleh seorang tabib gitu ya. Begitu juga penyakit bisulan, walaupun tidak elit ya,
Rasanya malu kalau ke tabib, bisa diobati sendiri. Sehingga si tabib ini ketika berkeliling Madinah, tidak ada sahabat atau kaum muslimin yang perlu penanganan khusus. Dia tunggu pekan kedua tidak ada, pekan ketiga sampai 1 bulan tidak ada. Akhirnya dia datang kepada Rasul. Muhammad, izinkan aku untuk kembali ke negeriku di Palestina. Rasul heran, kenapa Anda ingin balik ke Palestina? Jawabannya, selama 1 bulan aku tinggal di Madinah, tidak ada kaum muslimin orang Madinah yang mau berobat kepadaku. Mungkin dia nganggur Bapak Ibu. Ya, kira-kira kalau tabib tidak ada yang sakit, ada income tidak? Tidak ada. Ya, dan menyakitkan menganggur itu. Bapak Ibu, kemudian Rasul pernah bertanya, pernahkah engkau menanyai kepada mereka kenapa tidak berobat dan kenapa sehat? Kemudian tabib ini menjawab, saya pernah bertanya kepada salah seorang di antara mereka, kenapa mereka bisa sehat-sehat? Rasul kemudian bertanya, apa jawabannya? Maka si tabib non-muslim ini menjawab, di antara umatmu ada yang berkata, nahnu qaumun, kami adalah kaum, la na'kulu hatta najua, wa iza na'kulu la nasba'u. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali seandainya datang lapar, dan kami berhenti dari makan sebelum kenyang. Jadi kami kaum itu tidak makan sebelum datang rasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya, beda sedikit dengan kita. Kita mah kadang-kadang can lapar oge tuang. Can terap mah moal eureun. Ya, beda dikit lah Bapak Ibu ya. Itulah penyebabnya kenapa kaum muslimin diberikan kesehatan. Karena mampu menjaga pola makan. Bapak Ibu kalau kita saum, menurut penelitian dokter, makanan yang terurai sempurna yang kita makan itu 7 atau 8 jam yang mekanisme tubuh kita terurai. Di mulut kita, di lambung kita terurai. Sehingga kalau kita saum, taruhlah jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, itu baru sempurna terurai makan sahur kita. Sehingga kurang lebih 6 jam lambung kita istirahat. Gitu ya. Itu yang menyebabkan bisa sehat. Ya. Bandingkan kalau kita tidak sedang saum. Bapak Ibu makan pagi jam berapa? Jam 7. Makan deui jam seberapa? Jam 10 tos nuntut. Mana cenanya gorengan teh? Tuang deui. Jam 12 makan lagi. Nanti jam 3 nuntut deui, tuang deui. Baru jam malam makan lagi. Jadi makanan yang kita konsumsi tidak sempurna terurai. Wayahna jadi we lemah. Dan berbagai macam penyakit. Maka wajar Rasul pernah bersabda, sumu tasihu. Saumlah kalian, maka kalian akan sehat. Itu ketika si tabib ini menjelaskan jawaban dari kaum muslimin. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa iza na'kulu la nasba'u. Kami kaum yang tidak makan sebelum datang rasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Dan memang itu diantara hal yang dapat memberikan kesehatan pada tubuh kita. Bahkan, maaf saja, Bapak Ibu, hikmah di antara saum ada di antara kaum muslimin yang ingin langsing. Ya, lumayan cenah Ustad, saum teh sasasih turun 5 kilo. Cuma sayang kuatnya sehari 2 hari, maksimal sepekan. Sudah sepekan mah tos lobaran, naik deui 10 kilo. Itu musibah. Gitu ya, Bapak Ibu. Hikmah saum itu memberikan kesehatan. Ya. Tapi apakah seorang muslim ketika saum itu niatnya hanya ingin sehat, hanya ingin langsing? Ya. Lumayan pakaian yang beberapa tahun tidak cukup, tos saum mah cekap deui. Bapak Ibu ya. Apakah umat Islam boleh saum hanya ingin sekedar
untuk sehat dan supaya langsing, ibu bapak, bagi seorang muslim melaksanakan ibadah saum Ramadan tidak boleh niatnya hanya ingin sehat atau ingin sekedar penampilannya oke. Tapi seorang muslim saum itu niatnya adalah karena iman dan untuk menggugurkan dosa. Adapun sehat itu hanya hikmahnya, efek positif dari kita saum. Tapi yang utama kita saum niatnya adalah supaya Allah menggugurkan setiap dosa dan kehilapan kita. Rasul berikan kesempatan selama 1 bulan full bagi kaum muslimin untuk menggugurkan dosa dan kehilapan. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufirlahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang saum Ramadan karena iman kepada Allah. Kalau seorang saum Ramadan karena iman, sesibuk, secapek apapun pekerjaan, dia akan berusaha untuk bisa saum. Ada seorang pekerja mengayuh beca. Bukankah begitu berat mengayuh beca? Apalagi ngayuh beca di daerah Dago. Ripuhna luar biasa. Tapi dia tetap saum. Ketika ditanya, "Mang, saum Sinaden, kok bisa kuat?" "Ya, Mang Maden, ketika mulai ngebecanya setelah asar. Jadi ketika ngabuburit." Ya Pak Ibu. Kalau iman mah sesibuk apapun, seberat apapun dia pasti saum. Gitu ya. Tapi orang yang tidak ada iman, sekalipun kuat dan sehat, tidak ada iman, tidak akan saum. Jadi man soma Ramadana imanan, dia saum karena iman kepada Allah, wahtisaban dan berharap diterima ibadah saumnya, gufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam redaksi yang lain, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, gufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan atau ibadah salat tarawihnya itu karena iman, satiris oge hujan wae ka masjid we ingin taraweh, berharap diterima, gufirlahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terlalu. Dengan saum, dengan sholat tarawih, Allah memberikan kesempatan selama 1 bulan untuk diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasul pernah mengucapkan amin bagi mereka yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala penggugur dosa. Rogima anfu rajulin, kata Rasul, termasuk orang yang merugi. Idza dakhala Ramadanu summakhtalakha falam yugfar lahu. Termasuk orang yang merugi ketika dia ada di bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Dosa Ramadannya berlalu, dosanya tidak diampuni. Rasul menyebutkan amin, rugi orang itu. Maka selaku seorang mukmin, kita muhasabah diri. Saya harus maksimal ibadah bulan Ramadan. Saya harus maksimal tilawah bulan Ramadan. Setiap kali ayat Quran yang kita baca, mudah-mudahan menjadi penggugur segala kehilapan dan dosa kita dari lisan kita. Setiap kali sodakoh yang kita keluarkan, mudah-mudahan bisa penggugur dari setiap dosa dari rizki atau makanan yang hilap kita makan. Mudah-mudahan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bapak Ibu, dalam Islam ada istilahnya mu'aqobah. Bapak Ibu ingin tahu resep supaya kita bisa istiqomah di bulan Ramadan? Ya, di antaranya adalah mu'aqobah. Apa mu'aqobah itu? Mu'aqobah itu adalah menghukum diri manakala kita lalai dalam ketaatan. Contoh gini, sebentar lagi Badai KM akan mengadakan ibadah 10 terakhir bulan Ramadan. Tahun ini saya harus optimal sholat qiyamul lail, tidak boleh bolong. Kalau saya tidak qiyamul lail, saya sodakoh 100.000. Jadi kalau Pak Ibu nggak qiyamul lail, sodakoh tah kifarat 100.000. Kalau saya tidak tilawah Quran dalam sehari, saya kifarat 50.000. Kalau enggak
selesai, kifarat 50.000. Itu namanya muaqabah. Ibu bapak gaduh murang kali di bumi, gaduh tuh bapak ibu punya ya. Kalau akhir Ramadan suka dikasih ampau, ya tidak? Hadiah lebaran, ya. Sekarang hadiah lebarannya bapak ibu rubah. AA, Tete, Dede, ayah kasih kalian 1 juta. Kalau Dede rutin sholat tarawih tidak bolong, 1 juta dapat. Baca Quran sampai hatam 30 juz, 1 juta. Tapi kalau sehari AA Dede tidak baca, tidak sholat tarawih, kurangi 50.000. 2 hari kurangi 50.000 lagi. 3 hari kurangi 50.000 lagi. Sehingga hasil saumnya itu hadiah lebaran. Rasanya itu dapat memicu anak-anak kita untuk bisa optimal menjalankan ibadah. Ya. Lamun carogena sareng istina tiasa juga gitu. Mama, kalau mama tidak sholat tarawih, mama didenda. Wios bapak nu mayarna. 1 juta bu? Bapak nu mayarna ya. Bapak lamun bapak henteu baca Quran, bapak kedah mayar denda ke ibu. Ya. Bapak oke nu mayar nanya, ya untung mah ke ibuna. Tapi tong ngadoa, mudah-mudahan bapak teu maca Quran jadi ibu seueur atas lebaranna. Salah deui eta mah ibuna. Ya. Jadi bapak ibu, mudah-mudahan muaqabah itu dapat menjadi pemicu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin awalnya berlatih seperti itu, tapi nanti akan tumbuh semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa mudah-mudahan kita bisa maksimal di penghujung bulan Ramadan, jangan sampai kita lalai karena biasanya di akhir-akhir itu semakin surut. Ada kemajuan di barisan saf itu. Mudah-mudahan Muslim Jalmimah tetap istiqomah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua DKM. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga kita bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.